Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman YouTube Kantor Satu Pekanbaru. Salam quick response, Afik yang menjaga bersama Gram. Perkenalkan, nama saya Al Hafiz. Jadi pada video kali ini saya akan membuat teman-teman untuk lebih mengenal tentang keselamatan di air, baik berupa kiat-kiatnya ataupun juga peralatan-peralatan yang bisa digunakan. Nah, pada video kali ini saya ditemani oleh Senior Adi Bermana selaku narasumber pada penjelasan tentang keselamatan di air ini. Nah, baik, selamat siang Senior. Selamat siang. Bisa saya dulu? Siap Senior. Jadi Senior izin sebentar. Jadi Senior Adi Bermana ini telah bergabung di Basarnas sejak tahun 2007, benar Senior? Iya. Baik. Jadi Senior saja, bisa nggak Senior memberikan sedikit kiat-kiat tentang keselamatan di air? Ya, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adi Bermana. Saya bergabung di Kantor Pencarian dan Pertolongan TASA Pekanbaru dari tahun 2007. Sekarang saya jabatan Resper Terampil. Untuk melaksanakan kiat-kiat keselamatan di air, seperti misalnya kayak tempat wisata, kolam renang, dan tempat-tempat hiburan khususnya di air, itu akan lebih baik kita menempatkan seperti tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda bahaya, contoh misalnya di daerah itu ada gelombang tinggi, sering terjadi gelombang tinggi, dan berikan peringatan, papan-papan peringatan. Terus seperti di kolam renang, kita tempatkan tanda-tanda kedalaman. Jadi kan di pinggir-pinggir kolam itu kan ada tanda-tanda kedalaman kan, 1 meter, 2 meter gitu. Dan disiapkan sebagai ininya, penjaganya, gitu, lifeguardnya, atau lebih baik itu. Jadi memang untuk kegiatan untuk keselamatan di air itu, terutama di tempat wisata ataupun juga di kolam renang, itu lebih sebaiknya menggunakan titik warning gitu sebenarnya. Ya, warning peringatan pada pengunjung-pengunjungnya. Kalaupun di alat-alat transportasi disediakan alat-alat keselamatannya seperti ringboy, ringboy. Jadi Senior, jika seandainya saya sebagai orang awam Ya. ingin menggunakan transportasi air, misalnya kapal atau speedboat atau boat yang lainnya, Ya. apakah ada alat-alat yang sebaiknya saya siapkan terlebih dahulu? Ya. Seharusnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang keselamatan penerbangan dan pelayaran, itu pihak-pihak pengelola itu yang seperti yang mempunyai kapal terbangnya atau kapal layarnya, dia wajib menyediakan alat-alat keselamatan. Kalau misalnya tidak wajib, nanti kan ada instansi tertentu yang akan maksudnya itu yang bisa meng-cut dia tidak bisa berlayar. Jadi sekurang-kurangnya, kalaupun tidak ada, misalnya kita pun pengen melakukan kegiatan itu, sekurang-kurangnya dalam segi hal berenang kita harus menguasai. Terus bisa jadi kita bawa jaket sendiri, bisa jadi. Jadi untuk ketika kita menggunakan transportasi, Ya. itu memang biasanya ada dari pihak instansi yang disebut yang Ya. kapal ada, dari perusahaannya ada. Ya, wajib ada. wajib ada alat-alat keselamatan di air dalam penerbangan dan pelayaran. Lalu Senior, ketika kita pihak SAR melakukan operasi di air, Ya. apa saja, bagaimana tahapan metodik keselamatan di air yang kita lakukan Senior? Ya, kalau kita ada metode pertolongan di air ya. Metode pertolongan di air itu kan ada RTRGT. Jadi R itu reach itu kita bisa menjangkau korbannya dari pinggir pantai, pinggir kolam, pinggir sungai. Bisa menggunakan tangan kita, bisa menggunakan dayung, gala, kayu, tetapi tetap kita perhatikan kayunya
clear nggak dari paku atau apa, dan pun nantinya sudah dipegang oleh korban jangkauannya, kita menariknya tidak disentak-sentak ya, kita menariknya seirama aja. Terus yang kedua itu ada throw. Jadi untuk menggampangnya kita singkat aja RT RGT metode throw. Kalau throw itu kita bisa melemparkan alat apung ke korbannya, lemparkan alat apung ke korbannya, tetap komunikasi dengan korbannya, kita bisa menarik alat apung itu ya. Yang kedua, yang ketiga itu ada row. Jadi row itu kita ini reach tidak bisa kita lakukan nih, throw tidak bisa kita lakukan nih, karena mungkin korban jauh ya kan, korban sudah jauh, tidak bisa kita gunakan dari reach dan throw. Bisa kita gunakan row itu dengan memanfaatkan misalnya di pinggiran sungai itu ada sampan, rakit, kita bisa gunakan itu. Setelah sampai dari ke korban, kita bisa gunakan teknik reach dan throw gitu. Yang keempat itu ada teknik go. Jadi kita menuju korban, tidak belum kontak langsung dengan korban, tetap jaga jarak aman, komunikasi dengan korban, serahkan alat apung korbannya. Dan yang kelima itu ada towing. Itu kita udah kontak langsung dengan korban. Jadi sebelum kita menggunakan teknik ini, kita harus menguasai juga teknik defend and release. Defend itu bagaimana kita menghindar dari korban, terus release itu bagaimana teknik kita melepaskan dari korban setelah kita dicengkram oleh korban. Ini nih teknik terakhir yang nggak bisa kita lakukan lagi, jadi kita harus gunakan teknik towing. Jadi pada teknik go itu kita berenang, Ya, berenang. tapi memang menggunakan, tapi kita masih membawa alat-alat untuk dilemparkan korban gitu Iya. ya. Misalnya kita bawa ring boy, bawa cable boy ataupun alat lain. Iya. Jadi kalau memang sudah tidak ada lagi, Iya. baru kita terpaksa baru kita menggunakan cara akhir yaitu towing untuk membawa korban secara pribadi. Iya. Komunikasi dengan korban tetap kita jaga. Baik saja. Terus di kantor kita, kantor Kementerian Pertanian baru itu apa saja sih alat safety di air yang kita miliki? Ya, di kantor kita ada VFD ya, Personal Protection Device. Jadi VFD itu bisa dibagi 4 tipe. Ada tipe 1 itu kan untuk outsource laut luar kan, apabila terjadi sesuatu kan jauh tuh, membutuhkan pertolongan yang lama. Terus ada near source tipe 2-nya untuk yang tidak terlalu jauh. Terus tipe 3-nya itu kita gunakan untuk seperti kita berselancar, jet ski. Seperti itu ya, seperti jet ski. Terus tipe 4-nya itu tipe alat apung yang bisa dilempar, tidak digunakan seperti jaket. Dan tipe 5 itu seperti life vest ya, yang ada di kapal yang nanti ditarik isi kendaraannya itu kan. Itu masuk tipe 5. Mungkin bisa sedikit saya gambarkan seperti ini kan torpedo boy nih. Ini torpedo boy. Jadi ini termasuk alat apung tipe 4. Jadi kita tidak menggunakannya dan kita cuma bantu ininya, kita bawa berenang menuju korban. Begitu. Setelah dekat dengan korban, kita serahkan. Tetap jaga komunikasi dengan korban. Bapak bisa berlayung, tapi kalau masih bisa bersama kita naik ke tepi. Kalau enggak, berarti kan kita sendiri yang membawa korbannya ke tepi kan. Ya, mungkin kita ada flexible boy sama ya, ini tipe 4 juga yang ya, flexible boy ini PFD tipe 4, dan kita juga ada ring boy sama ini tipe 4 juga, dan kita ada life jacket. Ini bisa dikatakan life jacket tipe 1 ya. Jadi itulah kira-kira teman-teman YouTube kantor Kementerian baru tentang cek keselamatan di air, terus juga material dasar yang digunakan dalam menyelam korban, lalu juga peralatan-peralatan yang bisa digunakan oleh pihak SAR yang ada di kantor Kementerian baru. Yang peralatan itu kebanyakan digunakan ketika
untuk melempar ataupun juga ketika go ya senior ya. Nah, baik teman-teman, terima kasih senior. Selamat siang, saya Al Hafiz. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Salam quick response, Afrik Nam Jagat sama Ground.